Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Saat kita selesai melaksanakan wudhu, kita dianjurkan untuk berdoa. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku sebagai orang-orang yang mensucikan diri. Waj'alni min ibadikas salihin. Dan jadikanlah aku sebagai orang-orang hamba-hambamu yang soleh. Jadi taubat ini merupakan usaha kita untuk menghilangkan dosa-dosa yang kita perbuat. Kata baginda Rasul, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Sesungguhnya orang yang bertaubat itu kama la dzanbalah, seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya dia dikembalikan dalam posisi yang nol. Posisi yang kosong, di mana kita berangkat dari sebelumnya kita tidak berdosa. Jadi Allah hapus dosa-dosa orang yang bertaubat. Sebaliknya kata baginda Rasul, at-taibu minadz-dzanbi wa huwa muqim. Barang siapa orang yang bertaubat tapi dia masih saja tetap aja melakukan perbuatan dosa itu, wa huwa kal mustahzi bi rabbih. Dia seperti ngeledek ya. Seperti mempermainkan Tuhannya. Dia ngeledek Allah. Kemarin dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Berdosa lagi, bertaubat lagi. Ini kan namanya ngeledek ya. Allah sudah mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Semestinya kita pertahankan taubat kita. Jangan sampai hari ini kita bertaubat, besok kita ulangi lagi. Maka syarat diterimanya satu taubat adalah setelah dia menyesali segala perbuatannya, dia juga berusaha untuk menghindari agar jangan sampai perbuatan yang sama diulang kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah pelit untuk memaafkan kita. Allah senantiasa membuka pintu tobat selebar-lebarnya untuk kita. Tinggal kitanya mempergunakan tidak kesempatan yang Allah berikan itu. Kalau kemudian kita lalai dengan dosa-dosa kita, lalai dengan taubatnya, maka Allah juga akan melalaikan dia. Selama jasad masih terkandung nafas ya, ruh masih berada dalam tubuh kita, semasa itu pula Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Walaupun dosa kita sampai seperti buih di tengah lautan, bahkan sampai membumbung sampai ke langit. Tapi kalau kita bertaubat, Allah tidak akan menutup pintu taubat kita, kecuali kalau kita sudah berada dalam kondisi sakaratul maut. Nah, dalam hal ini ada satu kisah ya. Mungkin bisa kita jadikan sebagai iktibar. Diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di zaman dahulu kala ada orang yang memiliki dosa yang sangat banyak ya. Biangnya orang jahat barangkali ya. Biangnya penjahat ya. Dosa sudah kelewat banyak dia. Mabuk-mabukan hampir setiap hari ya. Bahkan dia suka pesta-pesta. Dan dia uniknya pernah membunuh orang dengan jumlah yang fantastis ya. Dia membunuh orang sebanyak 99 orang semasa hidupnya tuh. Luar biasa. Menghabisi nyawa orang nggak tanggung-tanggung 99 orang. Ini kan
Sudah biangnya preman ya. Biangnya penjahat ini. Tetapi satu hari Allah memberikan hidayah kepada orang ini. Kemudian terbesit rasa ingin bertaubat. Dia jenuh dengan dosa-dosa yang dia perbuat. Dia capek dan dia ingin segera memperbaiki diri. Dia ingin bertaubat kepada Allah. Akhirnya satu hari ini orang mencari seorang rahib ya. Seorang katakanlah ulama lah ya. Seorang kiai kalau zaman sekarang. Dia mencari seorang kiai, seorang pendakwah, seorang ulama yang dia ingin berkonsultasi. Dicarilah seorang kiai, dapat ya. Dia menghadap ke kiai, kemudian dia ngobrol. Pak Kiai, iya. Saya datang ke sini ingin berkonsultasi. Boleh, ada apa? Pak Kiai, mungkin jujur ya, saya ini orang paling kotor mungkin ya. Saya mungkin orang yang paling banyak dosanya di permukaan bumi ini. Saya orang yang paling parah. Saya orang yang paling banyak kesalahannya di mata Allah mungkin. Lalu mau apa kamu? Saya ingin bertaubat kepada Allah. Memangnya dosamu sebanyak apa? Pak Kiai, pokoknya semua dosa sudah pernah saya lakukan. Bahkan Kiai jangan kaget. Saya sudah pernah membunuh orang sebanyak 99 orang. Ini sang Kiai kaget. Astagfirullahaladzim. Kau ini manusia apa iblis? Kau sungguh biadab. Dosamu kelewat banyak. Kau punya hati atau tidak? Kau punya otak atau tidak? Kau sudah berbuat dosa semakin banyaknya. Taruh di mana pikiranmu? Itu dia Pak Kiai. Saya menyesal. Saya ingin bertaubat kepada Allah. Waduh, repot ini sih. Repot bagaimana? Dosamu kelewat banyak. Repot ini sih taubatnya. Iya, tapi kan saya ingin memperbaiki diri Pak Kiai. Kira-kira menurut Anda, menurut Pak Kiai, saya kalau taubatnya diterima atau tidak? Kayaknya sulit kamu itu. Sulit Pak Kiai? Iya. Kenapa Pak Kiai? Ya, Anda ini manusia biadab. Anda tuh orang yang paling kurang ajar. Anda orang yang paling banyak dosanya. Membunuh orang gak tanggung-tanggung. 99. Ini kan sudah kebiadaban yang luar biasa. Percuma dah kamu tobat juga. Terlalu banyak dosamu. Kamu ini biadab. Kamu tuh iblis bukan manusia. Dosa kelewat banyak. Taubatmu gak bakal diterima dah. Ya, diomong seperti ini, ditunjuk-tunjuk. Ini preman, namanya juga preman ya. Sudah niat baik ingin bertobat, malah ditunjuk-tunjuk, malah dihina, malah dicaci. Ya marahlah dia ya. Marah dia, sudah niat-niat ingin berbuat baik, malah dihina, direndahkan. Bukannya diberikan motivasi, malah justru direndahkan. Marah ini preman, cabut pedang yang dia miliki. Ini kiai dibabat langsung. Dipenggal kepalanya ini sama preman ini. Ini kiai gak punya hati nurani. Kiai gak punya perasaan. Saya ingin bertaubat, bukannya didukung, malah dihina begini. Ini kiai kurang ajar. Kiai model apa ya ini? Saya bunuh saja nih kiai. Dibunuhlah sang kiai tadi. Akhirnya yang dia bunuh bukan lagi 99. Sekarang genap 100 orang dia bunuh. Setelah membunuh sang kiai ini, dia pun bergegas pergi dengan niat ingin mencari kiai berikutnya. Siapa tahu dia nemu orang yang bisa memberikan pencerahan. Bisa memberikan nasihat. Dia pacu kudanya untuk mencari lagi seorang kiai. Nemu lagi. Bertemu lagi dengan seorang rahib, seorang kiai, seorang ulama. Cuma dia sudah wanti-wanti. Pokoknya ini kiai ini kalau ngomongnya macam-macam lagi saya habisi lagi ini.
Dalam hatinya itu. Datanglah Pak Kiai, iya. Saya datang dari kampung yang jauh, iya. Ada apa Mas? Saya ingin berkonsultasi. Konsultasi? Boleh, ada apa? Begini Pak Kiai, Anda jangan kaget ya, kaget apa? Ya kaget kalau nanti saya ceritakan bahwa betapa rusaknya saya ini. Oh, ceritakan sajalah kenapa. Saya ini sudah banyak dosanya Kiai. Semua dosa sudah saya lakukan Kiai. Minuman keras sudah hampir tiap hari saya minum. Perbuatan jahat semua sudah saya lakukan. Bahkan barusan Kiai saya telah membunuh salah seorang Kiai. Kau bunuh seorang Kiai? Iya. Kenapa dia bunuh? Saya mau taubat ya. Cuma dia bukannya ngasih peneduh jiwa, memberikan nasihat yang baik, dia malah mencaci maki saya bunuh sekalian. Jadi berapa orang yang sudah kamu bunuh? 100 orang Kiai. 100 orang? Iya. Lalu kamu bangga? Tidak Kiai, aku menyesal. Nah, itulah sebabnya aku datang kepadamu, minta pendapat, minta nasihat, saya konsultasi. Apakah kira-kira dosaku sudah kelewat banyak ini, kalau aku bertaubat, Allah ampuni apa tidak? Sang kiai ini rupanya hatinya lembut ya. Beda dengan kiai yang pertama tadi ya, arogan. Ini lembut. Lembut. Mas, kalau Anda memang ingin bertobat kepada Allah, lakukan. Kira-kira diterima enggak Pak Kiai? Taubat saya pasti diterima. Oh begitu? Iya. Bukan cuma Anda, saya juga banyak dosanya. Semua manusia berpotensi berbuat dosa. Berapapun dosa yang kita kerjakan, kalau kita taubat kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubat kita. Jangankan cuma 100 orang yang Anda bunuh, 1000 orang yang Anda bunuh, kalau Anda bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan Anda dan tidak akan diulangi lagi, taubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa Anda. Begitu Kiai? Iya, lakukanlah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, betapa luas rahmahnya Allah. Allah menunggu manusia yang bertaubat kepadanya. Jadi Anda jangan ragu-ragu, taubatlah kepada Allah dan lupakan semua dosa yang pernah kamu lakukan. Berbaik sangkalah kepada Allah, buka lembaran baru dan jangan pernah dosa masa lalu Anda lakukan lagi. Kalau itu Anda kerjakan, Allah pasti akan menerima taubat Anda. Wah, ini preman ini dapat penyejuk jiwa nih, adem dia. Nah, ini orang bener ini dalam hatinya. Ini yang saya cari orang yang seperti ini. Bukan kiai yang pertama tadi arogan. Baik Kiai, kalau memang itu menurut Anda, tobatku akan diterima, pasti akan saya kerjakan itu. Silakan. Dia taubat kepada Allah, niat tulus ingin memperbaiki diri. Terus Kiai kira-kira apa yang sekarang saya harus lakukan? Nah, kau bertaubat, pergilah kau ke sana. Di kampung situ ada tempat ibadah. Di sana banyak orang ramai tiap hari melaksanakan ibadah. Pergilah kau ke sana, sujud di hadapan Allah, bertaubat. Pasti taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Kiai, terima kasih Kiai. Saya akan ke sana, saya akan sujud, akan taubat, akan minta ampun kepada Allah. Dan saya berjanji, saya akan memperbaiki diri. Terima kasih Kiai. Iya, silakan kau. Pergilah. Taubatlah kepada Allah. Wah, ini girang betul nih preman. Girang betul ya. Dia langsung bergegas, lompat ke kudanya. Dipacu kudanya, ingin segera menuju ke satu kampung yang di sana ada tempat ibadah. Dia pacu dengan cepat kudanya. Tetapi sayang belum sampai dia ke tempat ibadah yang dia tuju. Di tengah-tengah jalan Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh si orang jahat ini, preman yang mau bertobat ini. Matilah dia, meninggallah dia di tengah jalan. Nah, kemudian ada satu perdebatan di antara malaikat ya, malaikat azab dengan malaikat rahmah. Kata malaikat azab, ini orang berhak masuk neraka.
Dia sudah banyak dosanya, maka ini bagianku akan saya bawa dia ke neraka. Kata malaikat rahmat, nanti dulu. Nanti dulu. Dia memang dosanya banyak. Dia sudah kelewat banyak dosanya. Tapi dia niat tulus ikhlas ingin bertobat kepada Allah. Iya, tapi kan dia belum nyampe ke tempat ibadah yang dia tuju. Biarpun, walaupun dia belum nyampe, tapi hatinya sudah tulus ingin taubat kepada Allah. Maka dia nggak berhak masuk ke neraka. Pantasnya dia masuk ke surga. Oh nggak bisa, dia udah banyak dosanya. 100 orang dia bunuh. Biarpun dia bertobat, tapi dia belum beribadah. Belum ada kebaikan yang dia lakukan. Kata malaikat rahmat, kata siapa? Dia bergembira dengan niat ingin bertaubat. Dia sudah berbuat kebaikan. Wah ini debat lah nih antara malaikat azab dengan malaikat rahmah. Akhirnya, sudahlah kalau begini, ya, ada malaikat yang menjadi penengah. Kalau begini emang nggak ada ujung-ujungnya, kita ukur saja nih. Ukur bagaimana? Ya ukur. Kalau tempat dia mati di TKP-nya misalkan ya, TKP ya, tempat kejadian perkara. Di tempat dia meninggal dunia itu lebih jauh ke tempat ibadahnya, berarti dia berhak untuk masuk ke neraka. Tapi kalau tempat meninggalnya dia lebih dekat kepada tempat ibadah yang dia tuju, maka dia berhak mendapatkan ampunan dari Allah dan dia berhak mendapatkan surga. Baiklah kalau begitu. Diukurlah ya. Diukur dari tempat kejadian perkara lebih jauh mana. Ketika diukur ternyata lebih dekat menuju ke tempat ibadah daripada rumah sang kiai tadi. Dia lebih dekat ke tempat ibadah jaraknya. Maka keputusan sudah ditetapkan bahwa dia mendapatkan ampunan dari Allah dan dia berhak mendapatkan surga. Kenapa? Dia lebih dekat kepada tempat ibadah. Akhirnya ya Allah memberikan satu keputusan bahwa sang preman ini, sang penjahat ini karena dia tulus ingin bertaubat kepada Allah, ingin memperbaiki kesalahannya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bukti bahwa walaupun dosa kita setinggi langit membumbung sampai ke angkasa, tapi rahmat Allah, pintu taubatnya Allah lebih lebar ya, lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Sebab itu janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Yang berputus asa dari rahmat Allah iblis ya. Iblis ini adalah contoh makhluk yang dia berputus asa dari rahmat Allah. Andaikan dulu ketika Nabi Adam dan iblis sama-sama diusir, seandainya iblis nggak menunjukkan kesombongannya, dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, ya pasti Allah mengampuni iblis. Sebagaimana Nabi Adam. Tapi tidak ya. Iblis nggak merasa bersalah, dia tetap sombong. Akibatnya apa? Iblis divonis menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Tidak dengan Nabi Adam. Nabi Adam dia menyesali perbuatannya, dia bertobat kepada Allah, menangis sujud di hadapan Allah, ya Allah terima taubatnya. Ini bedanya. Kenapa iblis dilaknat, Adam diampuni. Maka janganlah kita sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, ya, jangan kemudian kita menyerah. Ya. Saya kayaknya nggak bakal diampuni dosanya ini. Saya dari muda sampai setua ini nggak pernah sholat. Saya dari muda sampai setua ini nggak pernah taubat. Saya dari muda sampai setua ini tiap hari hampir sering menenggak minuman keras. Saya dari muda sampai setua ini hobi main judi. Kayaknya kalau saya taubat, apa iya Allah akan mengampuni? Ya, jangan pernah kita ada punya perasaan seperti itu. Namanya kita putus asa dari rahmat Allah. Sekali lagi, dosa kita yang sampai membumbung ke langit pun seisi bumi, seumpama ya, dosa kita seisi bumi, tapi rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Kalau kita bertobat kepada Allah,
pasti Allah akan mengampuni dosa kita dengan syarat kita masih dalam kondisi hidup. Tapi kalau kita sudah dalam kondisi sakratil maut, disitulah pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala.